jurusan biologi ya. Nah, di sini kakak ingin membagi sedikit materi kepada kalian, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita masuk di sini, kakak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, baiklah, kakak rasa telah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Nah, kita masuk ke materi ya. Kita harus mengetahui dulu apa itu perkembangbiakan. Apakah ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Ya benar, perkembangbiakan adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru bertujuan agar dapat melestarikan jenisnya. Jadi setiap makhluk hidup harus melakukan perkembangbiakan agar mereka tidak punah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara generatif atau kawin, dan yang kedua yaitu secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama kita akan bahas tentang generatif atau kawin ya. Di sini ada penyerbukan dan pembuahan. Kita masuk ke penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan terjadi apabila bertemunya benang sari dan kepala putih. Nah, benang sari dan kepala putih tidak bisa terjadi begitu saja dan harus ada bantuan. Nah, contohnya dibantu oleh serangga. Dapat kita lihat gambar bersama. Ini adalah gambar penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Dapat kita lihat di sini ada lebah sedang menghisap nektar dari bunga. Nah, jika lebah hinggap di sini, maka di kaki lebah benang sari itu akan menempel. Jika lebah berpindah, maka benang sari pun akan ikut berpindah ke kepala putih. Nah, jadi itu akan terjadi sebuah penyerbukan. Nah, selain dari penyerbukan yang dilakukan oleh serangga, ada juga penyerbukan yang dilakukan oleh kelelawar. Ini, jadi penyerbukan yang dilakukan oleh kelelawar hampir sama dengan yang dilakukan oleh serangga. Tetapi penyerbukan oleh kelelawar hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, setelah itu ada penyerbukan yang dibantu oleh burung. Seperti yang kita ketahui, tidak semua jenis burung dapat melakukan penyerbukan. Hanya ada beberapa jenis burung saja yang dapat melakukan penyerbukan. Contohnya pada burung kolibri dan burung penghisap madu. Nah, setelah itu ada juga penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Contohnya sini pada tanaman jagung ya. Dapat kita lihat ini adalah kepala putih dan di sini adalah di sini benang sari dan ini adalah kepala putih. Nah, jika angin bertiup, maka batang pohon jagung yang notabene ini sangat lemah jadi dapat bergoyang sehingga benang sari yang ada di atas dapat terjatuh ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Nah, selain dari yang dapat dibantu secara alami, dapat juga dibantu penyerbukan melalui manusia. Contohnya pada gambar ini, seperti yang kita ketahui, tidak semua bunga dapat melakukan penyerbukan sendiri karena ada bunga yang benang sarinya itu berada jauh di dalam sehingga membutuhkan bantuan tangan manusia untuk melakukan penyerbukannya. Nah, selesai di penyerbukan, kita akan masuk ke pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi adalah suatu proses bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina ataupun ovum yang terjadi di bakal biji dan akan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Nah, oke, kita akan masuk ke vegetatif. Vegetatif ada dua. Yang pertama ada vegetatif yang alami dan vegetatif buatan. Di sini kita akan membahas tentang vegetatif alami. Dapat kita lihat pada gambar. Ini merupakan gambar perkembangbiakan melalui rizoma. Ya, ini contohnya pada kunyit, pada ruas. Pada buku kunyit ini nanti akan tumbuh ruas baru dan akan menghasilkan individu dan akan seperti itu seterusnya. Contohnya ada di sini yaitu pada ini adalah contoh umbi lapis, yaitu contohnya pada bawang. Nah, pada bawang ini umbi lapis yang ada di sini yaitu adalah yang berupa umbi lapis kecil-kecil dan akan membentuk pucuk. Setelah dia lebih dewasa maka akan membentuk siung. Nah, jika siung atau anak bawang itu dipisahkan, maka dia dapat menjadi individu baru. Terus ada pada umbi batang, ini contohnya pada kentang ya. Di sini ada mata tunas, dapat kita lihat. Nah, di mata tunas ini nanti akan membentuk sebuah tunas baru sehingga menghasilkan individu baru. Umbi batang selain sebagai tempat reproduksi, umbi batang juga merupakan tempat cadangan
asupan makanan. Setelah itu di gambar selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan melalui kuncup adventif. Contohnya pada daun cocor bebek dapat kita lihat pada permukaan daun atau ujung daun ini terdapat seperti kuncup ya. Di sini terdapat bakal batang dan bakal buah yang nantinya akan menjadi sebuah individu baru ketika mereka terlepas. Nah, ini gambar berikutnya adalah oke, baiklah, selesai tentang vegetatif alami. Kita akan masuk ke vegetatif buatan. Vegetatif alami. Kita akan masuk ke vegetatif buatan setelah vegetatif alami. Nah, di sini ada gambar contoh dari cara mencangkok. Mencangkok ini dilakukan dengan mengupas kulit batang kayu. Nah, setelah itu dikasih tanah, lalu dibungkus dengan plastik atau dengan sabut kelapa. Nah, setelah kulit kayu ini nanti akan tumbuh akar. Setelah dia tumbuh akar, dapat dipotong dan bisa ditanam di dalam tanah. Nah, setelah itu ada di sini yaitu dengan cara merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sehingga dapat membentuk akar. Setelah tumbuh akar dapat ditanam dan sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Setelah itu akan masuk ke contoh gambar selanjutnya yaitu gambar mengenten atau menyambung. Dapat kita lihat di sini yaitu mengenten dapat dilakukan dengan cara memotong suatu batang tumbuhan dengan jenis yang sama tapi sifatnya berbeda. Nah, setelah dipotong lalu ditanam untuk menghasilkan suatu tanaman yang unggul. Setelah itu akan masuk ke okulasi atau menempel, yaitu dapat dilakukan dengan cara mata tunas yang ada di batang pohon. Yang pertama yaitu pada kulit tanaman batang dikupas terus ditempelkan kepada batang tanaman selanjutnya yang sejenis dan akan menghasilkan tunas sehingga dapat menghasilkan individu baru. Setelah itu akan masuk ke dengan cara stek, yaitu di sini contohnya pada batang ubi kayu dapat dilakukan dengan cara memotong batang tanaman lalu menancapkannya ke tanah. Sangat simpel ya dengan cara stek ini. Nah, selesai ini kita akan masuk ke Oke, kita akan masuk ke teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama yaitu di sini adalah contoh gambar dari hidroponik. Terus di sini ada vertikultural dan selanjutnya ada kultur jaringan. Oke, baiklah, kita akan masuk ke perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada secara seksual dan seksual. Yang pertama kita membahas seksual yaitu ada contohnya tunas. Nah, di sini ada perkembangan biakan yang melalui tunas. Contohnya hanya dapat dilakukan oleh hewan Porifera dan Coelenterata. Setelah itu akan masuk ke fragmentasi atau pembelahan. Induk akan membelah menjadi dua bagian atau lebih sehingga menghasilkan individu baru. Setelah itu yaitu dengan cara partogenesis. Ini adalah cara partogenesis yang itu pada lebah. Nah, kita akan masuk ke seksual, yaitu ada melahirkan atau pipipar. Di sini ada contohnya kucing. Pada hewan pipipar, embrio akan berkembang di dalam perut dan mendapatkan asupan makan dari plasenta. Terus itu ada ovipar, yaitu bertelur. Ini contoh yang pada burung. Ini adalah contoh dari ovipar atau hewan bertelur. Dapat kita lihat di sini ada burung. Hewan ovipar yaitu telurnya berkembang melalui dan dapat mendapatkan asupan makanan dari kuning telur. Setelah itu ada hewan ovovivipar ataupun melahirkan dan bertelur. Dapat kita lihat di contoh gambar ini yaitu adalah ikan pari. Nah, hewan ovipar sebenarnya bersama dengan ovipar, tapi mereka tidak mengeluarkan telurnya dalam bentuk cangkang, melainkan mereka mengerami telurnya itu berada di dalam perut. Setelah telur cukup umur maka akan dikeluarkan dengan cara melahirkan, dan mereka mendapatkan asupan makanan bukan dari tali plasenta melainkan dari kuning telur. Nah, setelah itu kita akan masuk ke teknologi yang dapat dilakukan dalam perkembangan biak hewan. Contohnya di sini adalah inseminasi buatan atau kawin suntik agar menghasilkan
menciptakan jenis atau hewan yang lebih unggul dan menghemat biaya dan juga sangat menyingkat waktu. Nah, saya rasa hanya sekian perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, saya akan mengevaluasi materi kita hari ini bahwasanya setiap makhluk hidup itu penting untuk melakukan perkembangbiakan agar mereka tidak punah dan akan selalu lestari, karena berhubung perkembangbiakan dan tumbuhan itu juga sebagai sumber daya manusia. Nah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.